kebanyakan anggota AKDI. Jadi anggota AKDI yang sudah bergabung ada dari Tasik, ada dari Subang, ada dari Bangka, macam-macam. Nah kebetulan tentunya yang pas tinggalnya di daerah ini ya, Mas Bangka juga ada Pak Rian juga. Jadi kita spontan sebenarnya acara ini karena Pak Rido sempat waktu itu, Pak Sui kapan mau ke RB Subang? Lihat tuh pohonnya cukup oke, semua berbunganya rata dan cukup baik. Nah, memang ada beberapa yang ingin ikut. Ya udah kalau gitu kita coba buat deh acara tanggal 24. Kita buatlah acara di Agustus ini di tempat Pak Rido. Nah ternyata antusias semua banyak ikut. Memang saya juga belum umumkan untuk seluruh yang umum karena apa? Karena ya saya khawatir terlalu banyak juga dan ternyata hari ini juga lebih dari 40 orang. Ya kayu yang keras ya, arang dari kayu yang keras. Biasa kalau arang sini kan biasa kayu yang potongan-potongan itu bikin arang itu ya. Tapi dari batok kelapa juga bagus Pak. Ya, ini untuk biotron ya. Sebenarnya kalau saya lihat dari Nasrul Hakim ya, dia itu organik, full organik sebenarnya ya. Jadi dia pakai dari kohe. Dari kohe atau vermicompost. Oke, tadi ada satu lagi. Ini event ini dadakan atau gimana acaranya? Acaranya sebenarnya Pak Sugi ini saat ini modal. Ada kunjungan kebun dari anggota AKDI oke aja gitu. Sebenarnya kita di sini mau sharing sama teman-teman. Walaupun di sini sebenarnya kebun ini masih banyak kurangnya Mas Sugi. Masih gitu. Karena saya baru belajar kan. Yes. Kita lihat sini Pak Amir ada yang punya jam terbang tinggi. Dan ada beberapa mukti. Terus ada Mas Garis yang udah keliling kebun. Mas Sigit sendiri salah satu inspirasi untuk semua pekebun. Saya salah satu lihat YouTube Mas Sigit bikin kebun ini gara-gara lihat Mas Sigit punya YouTube. Jadi harapannya ke depan. Tanggung jawab loh. Nah, tanggung jawab ini masih tanggung jawab dia nih. Jadi minggu depan ke itu Pak ya, ke AMR Kebun Durian Pak ya. Ke Pak Yoyo. Pak Yoyo apa? Oh Pak Yoyo. Hidden apa? Dragon. Oke, Dragon. Ya. Kita sampai ketemu di sana. Oh, bagus itu. Oke. Ya, tempatnya. Fermentasi kohe ini memerlukan oksigen. Biasanya kita balik dengan manual itu bisa 4 kali sekali. Ya. Nah ini bisa mempercepat tanpa perlu membalik, yaitu kita menggunakan blower aerator Pak, yang high pressure 1 jam 1 kali. Jadi 24. Ya 24 jam itu hidup. Ya. Nah setiap seperti pembakaran mesin bakar, ada bensin, ada oksigen, dia menyala gitu kan. Nah sama juga di kohe ini dia butuh oksigen untuk meningkatkan temperatur lagi. Oke, kita coba cover pakai apa namanya plastik ya. Plastik itu 0,1 kayak tebalnya ya. Kurang lebih kalau untuk yang ini kita beli 60 ribuan, 65 ribuan ya. 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 Plastik UV ya. Jadi saya sebenarnya gini Pak. Pohon itu kita ngomong mengenai hidrofil ya jadi ada atmosfer, hidrofil, litosfer ya. Hidrofil itu kadar air. Kadar air ini kalau di masa pertumbuhan vegetatif itu kita mungkin 40-60 ya. Nanti dia udah besar, kita mau masukin di fase generatif, kadar air kita turun berlahan-lahan. Waktu La Nina kan nggak bisa turun, hujan terus. Ya, salah satunya kita tutup. Nah, idealnya itu antara 22 sampai 24% ya kadar airnya. Jadi kita tutup waktu itu, ternyata bisa berhasil gitu Pak Mukti ya. Kemudian waktu keluar ceri menuju ke antesis kan banyak hujan. Nah itu caranya gimana? Kita tutup juga di atasnya pakai plastik. Kalau misalnya ini dia waktu pas dia bunganya mekar kawin ada hujan pasti gugur ya. Atau jadinya presentasi sedikit sekali. Jadi kita tutup pakai plastik. Jadi waktu itu saya di sini 60 pohon. Yang jadi kaki ayam itu sedikit sekali, hampir jadi semua karena waktu itu kan pohon masih kecil, bunganya sedikit. Tahun lalu itu 60 pohon dapatnya kira-kira 900 butir. Kira-kira waktu itu dicoba. Nah, sekarang di La Nina ini, di El Nino ini kita juga sebenarnya mesti harap-harap cemas. Pas lagi mekar hujan kan, kadang-kadang masih hujan sekarang kan. Nah, itu juga nggak jadi.
Nah, saya contoh di Serpong ada 2 pohon, semua juga gugur Pak Mukti gitu. Ya. Jadi ini memang durian ini sangat tergantung sama cuaca ya, terutama untuk hujannya. Jadi kadar airnya kalau nanti dia udah waktu keluar ceri, kita naikin sedikit kadar airnya menjadi 30. Kalau musim panas gini 35 masih oke lah gitu ya. 35. Kalau panas sekali mau naik lagi sedikit nggak apa-apa gitu. Nanti udah jadi korek api, baru pelan-pelan kita naikin. Setelah korek api mungkin minggu yang kedua kita udah mulai kasih pemupukan ya. Mungkin pakai MPK grower, ini ada Pak Garis, ditambah Karate Plus Boroni ya. Kita mulai tambah 2 minggu, 5 minggu, kita tambah 2 minggu kayak 5 mingguan 3 minggu, 8 minggu ke 8, minggu ke 11. Bahkan klon yang tertentu yang umurnya panjang bisa sampai kayak minggu ke 13-14 gitu. Begitu Pak Mukti, pemeliharaan. Kemudian nanti tinggal buahnya matang kan, buahnya matang. Nah, di situ nanti nutrisi juga kita harus perhatikan. Menuju 50-60 hari kita mulai masuk yang K-nya tinggi. Kalau di sini kita pakai subur kali ya. Subur kali, mungkin atapnya kita bisa bantu dengan foliar pakai SOP. SOP itu K-nya 52, sulfurnya 18 kira-kira gitu. Pak Garis ya? Kenapa? Satu pohon kalau subur kali kira-kira berapa jam? Gini Pak, kalau pemupukan sebenarnya itu dasarnya dari pohon, ya dari tajuk lebar tajuk. Jadi luasnya bisa dikali 0,3 sampai 0,5 ya. Kalau bahan organiknya banyak kita bisa kasih 0,3. Kalau bahan organiknya sedikit mungkin 0,5. Itu awal Pak ya. Habis itu naik Pak, naik sesuai dengan jumlah buah. Ya, sesuai dengan jumlah buah gitu ya. Nah, jangan lupa nanti mesti kasih biostimulan ya, itu dalam hal ini nanti asam amino, chitosan gitu ya. Terus foliar ya di daun ini. Nah, ini yang kita lupa. Daun ini harus dijaga. Jaga dari hama dan penyakit. Hama dan penyakit. Ya, ini daunnya. Terus buahnya enak, kita lihat juga dari manajemen bagaimana kita memperhatikan pertumbuhan daun. Jadi usahakan pas keluarnya mata ketam, kita masukin sedikit Karate Plus Boroni, kan ada nitrat, biar keluar tumbuh tunas. Jadi satu paling idealnya tuh keluar mata ketam seminggu keluar tunas, gitu ya. Nah di musim panas ini, kalau dulu waktu lanina itu kita susah mengendalikan pucuk ya. Nah mudah-mudahan ini kita lihat ya dari pasca keluar mata ketam seminggu munculin bunga daun. Harapannya nanti dia pas dia udah mau antesis perkawinan itu daunnya udah cukup umur. Jadi daun itu kita bisa kategorikan pemakai beban dan penghasil karbohidrat ya, pemakai dan jadi zinc sama salt namanya. Nah, nanti kecenderungan kan pohon itu 1 tahun itu 6 kali ya blessingnya yang rata-rata. Mungkin ada yang lebih, bisa ada kadang-kadang bisa lebih, kalau ada hujan bisa keluar ya. Kadang-kadang sebulan udah keluar lagi gitu ya. Nah, diusahakan nanti setelah pasca anestesis ya, mungkin kayak biasa pengalaman 45 hari, 60 hari itu ada keluar tunas. Nah, itu kita cegahnya macam-macam itu, bisa pakai prohexadion kalsium lah kalau musim panas gini ya. Ada juga bisa pakai golongan triazol mungkin pakai Velikur, Amistatov. Gunanya mencegah supaya kalaupun tumbuh pucuk itu dia mengecil daunnya. Ya. Dosis yang Bapak pakai berapa? Ya apanya? Dosis? Iya. Dosis bisa lihat di kemasan lah. Biasa 1 mili lah kalau untuk cegah gitu. 1 mili ya. Sampai umur kira-kira 50-60 hari sampai kulitnya agak keras ya. Jadi dia tembusnya agak susah ya gitu. Ngengat ini sejenis kupu. Jadi itu spesiesnya hampir 170.000 spesies, banyak sekali ya ngengatnya. Nah, di samping itu juga bisa dari bantuan dari tawon-tawon kecil ya, serangga. Itu paling, kalau di sini bantuannya dari tawon kecil itu. Jarang sekali itu kelelawar kecil, jarang di sini. Cuma kalau kita lihat Pak Sugi, di bawah jadi, di atas juga jadi. Iya, artinya Tidak. iya, gak ada gangguan alam, asal kita jangan nyemprot insek bumi dulu. Nanti mereka datangnya bisa masuk. Takut datangnya kan ada bau dari insek itu kan. Mereka takut lah gitu ya. Seperti begini ya, kalau begini ini nanti ini Pak Mul bilang ini masuk nutrisinya susah, ini sebenarnya diambil aja nih, yang ini.
Ya, kejepit. Memang kalau Membutuhkan fosfat, ada 3 fosfat dibuat menjadi ATP. Ketika energinya terpakai, maka dia berubah lagi menjadi ADP. Nah, dia ada fosfat lagi, jadi energi lagi. Nah, jadi ATP ini, energi ini hasil fotosintesis, Pak. Kalau kondisi sekarang kan nggak ada daun yang sing, daun yang membutuhkan nutrisi, semua ke sini. Ini cenderung lebih aman. Tetapi ada gangguan ketika terlalu panas. Matahari terlalu panas, tanah kering, maka auksin yang ada di tanah, tadi dari fosfat juga auksin ya. Ada di fosfat dibentuk menjadi auksin di dalam akar. Auksin ini akan berubah jadi metil jasmonat. Metil jasmonat jadi etilen, gugur, Pak. Jadi musim panas yang terlalu terik juga bisa menggugurkan, Pak. Iya. Kalau dia kebanyakan hujan, aerasi di tanah hilang, akar terendam, itu yang paling cepat menimbulkan etilen. Jadi auksinnya terdegradasi. Nah, ketika auksin di dompol ini kalah banyak dibanding etilen, pada saat antesis, mekar, itu bisa kelihatan. Kalau kebanyakan air, kelopak bunganya agak penari gitu. Nah, dia berarti ada dalam kondisi tercekam. Etilen lebih banyak daripada auksin, dia akan gugur juga. Atau terlalu panas, etilen lebih banyak di auksin, akan gugur juga. Nah, cara yang dilakukan Pak Sugi itu, karena auksin terbatas, dihemat. Jadi dikurangi yang mirip, yang tidak lurus. Jadi auksin sedikit, tapi bisa dominan tetap, Pak. Itu salah satu upaya. Nah, Pak Ridho sendiri di sini melakukan untuk antisipasi banyak hujan, ya, dikasih biotron sama pasir skoria supaya tidak terjadi genangan air ya, Pak ya. Iya. Nanti Pak Ridho yang cerita. Nah, itu dalam rangka jangan sampai auksin kalah dibanding etilen. Jadi energinya itu ATP, kemudian yang mempertahankan dia tidak rontok itu adalah dominasi auksin terhadap etilen. Yang menyebabkan etilen itu meningkat banyak, terlalu panas, kering, atau terendam. Nah, ini ada solusinya yang dilakukan oleh Pak Ridho. Silakan Pak Ridho. Ya. Jadi saya ulangi lagi mungkin ini. 2 minggu setelah antesis atau perkawinan, kita mulai pupuk. 2 minggu, terus tambah 3 minggu lagi. Jadi minggu ke-2, minggu ke-5, minggu ke-8, minggu ke-11. Bahkan klon tertentu mungkin bisa tambah lagi ya, sampai minggu ke-13, 14. Ya, itu pemupukan. Nah, pemupukannya awalnya mungkin kita butuh, kalau sini Pak Garis ya. Pak Garis, kita Karate Plus Borode tambah NPK Grower gitu ya. Ya, untuk awal ya pemupukannya. Kemudian sudah untuk yang di bawah dulu ya, bukan yang di atas foliar ya, di bawah dulu. Nanti sampai hari ke-60 ya kira-kira ya. Ya mungkin 8 minggu gitu ya. Kita baru masuk subur kali gitu. Ya, itu untuk naikin potasium atau kaliumnya. Kita cek tingkat kelembaban tanah secara manual tanpa alat. Biasanya Mas Sigit, ini tingkat cek manual, ini seharusnya tingkat kelembabannya seperti ini. Ini mungkin dari keseluruhan ini akan tidak dehidrasi, artinya pH-nya juga udah mencukupi. Ini boleh dicek, ini kalau seperti ini biasanya 6,7 atau bisa sampai 6. Cirinya Pak lihat. Ini cirinya basahnya itu basah lengket seperti ini, tidak cepat memudar, ya, tidak cepat pecah. Dan mungkin di tempat lain karena jenis tanahnya itu juga lain ya, ada yang lempung, ada yang agak lincat atau gimana itu biasanya. Akan tapi setelah dicek seperti ini biasanya ketahuan karena ada pupuk-pupuk yang sering dikasih, pupuk vermikomposnya itu sangat kelihatan. Oh, gitu. Jadi Ya. itu aman di posisi aman kalau Aman, musim hujan. posisi hujan aman. Kalau musim kering kayak gini, berapa persen sih tanah untuk menjaga biar nggak rontok? Kalau khusus untuk airnya kurang lebihnya 35 pas seperti ini 35% untuk pengairannya ini. 35%. 35%. Lepas
lagi gandul Lagi bunga seperti ini. Kebutuhan air pas panas seperti ini 35%. untuk 30% tanahnya kayak apa tadi? Ya, Kalau 35% tanahnya kayak gini. ya seperti ini. Tapi kalau mungkin lebih ini agak basah. Kelihatan tangan sini agak basah. Nempel. Iya. Ini kemarin padahal ini yang kita siram ini kan kemarin. Berarti tetap dijaga di sini biar nggak Betul. harus dijaga terus. Harus dijaga terus pasca seperti ini karena musim yang kita susah juga prediksi ya Mas. Di belakang ini mau berjalan 2 minggu ini suhunya sangat meningkat drastis. Jadi perlu sekali cara teknik penyiramannya mungkin di luar sana boleh dari pagi bener ataupun sore karena ngindarin kita barengan sama matahari yang pas terik kayak gini nggak boleh. siang. Nggak boleh Stres agak ya? stres nantinya. Batas waktu paling kita nyiram sampai jam 8 Mas Sigit. Kapan malam? 8 pagi. 8 pagi. Ya, karena kita harus lebih awal, ya. Di sini karena di jam setengah 9 tuh panasnya udah, waduh, luar biasa Mas. Mas Sigit aja ngerasain di sini Mas Sigit, seperti kayak gini kan. Itu. Apalagi kita pakai pengukur pH, itu lebih valid, akurat. lebih akurat, lebih valid. Kalau panasnya gini berapa kali disiram? Kalau nggak hujan-hujan? Kita di sini cuman 2 hari sekali kita siram, akan tapi kebutuhan yang penting kita cek di lapangan merata Mas. Merata dan kita sering pegang kalau udah kelar seperti ini kita berani, kalau belum tetap kelihatan Mas yang sampai. Asosiasi Kebun Durian Indonesia itu dibuat tahun lalu kurang lebih di bulan September ya, September tahun lalu, dan AKDI memang belum dikenal waktu itu, hanya oleh beberapa pekebun yang punya keinginan supaya para pekebun-pekebun durian di Indonesia itu ada wadah untuk tukar pikiran, ada wadah untuk sharing, ada wadah untuk kita bisa belajar bersama. Karena pada umumnya semua punya teori sendiri-sendiri. Sehingga kalau pemula mau mulai kadang bingung, tanya A berbeda, tanya B berbeda, tanya sampai ke Z pun semua berbeda. Nah, tidak ada standarisasi yang jelas. Nah, AKDI ini dibentuk dengan harapan pekebun-pekebun Indonesia ini bisa sukses, tidak perlu harus membuang uang sekolah terlalu banyak, ya karena butuh pengalaman kan untuk melakukan sesuatu, baik itu ilmunya, baik itu lokasinya, ataupun juga tenaganya. Kalau kita try and error, banyak salahnya, kita buang waktu terlalu banyak. Jadi gunanya asosiasi itu untuk memangkas uang sekolah, untuk memangkas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh para senior kita. Nah, kita rumuskan, nah kita coba bagikan ke teman-teman. Nah, kalau untuk bergabungnya dengan AKDI, tinggal mendaftarkan aja, nanti ada linknya, ada webnya, ada IG-nya, bisa dilihat untuk mendaftar bersama. Di luar aja. Dongkelan, dulu salah. 3 tahun 7 bulan. Berapa tahun dah? 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. Tapi bibit gede. Dongkelan gede. Dongkelnya umurnya udah 2 tahun. 2 tahun. Jadi plus itu jadi 7 tahun. Batangnya lihat Bu. Hmm. Kata Bu Made batangnya kenapa bisa begini? Ya, benar. Mau jalan ini. Rata-rata 4 tahun, 4 tahun 3 ya. tahun setengah 4 tahun. Gede banget ya. Mantap. Wah, ini banyak yang gugur juga nih. Batangnya lihat tuh. Kurang air, Bapak. Ya? Kalau sebenarnya kalau biar recovery cepet, kita kan kendala sebenarnya adalah orang bisa panen, tapi setelah itu nggak panen lagi. Nah, sebelum Ya itu apa yang harus diperhatikan? harus sebenarnya? kombinasi pupuk organik masuk banyak, sehingga kalau pemupukan kita efisien, KTK-nya naik kan. Nah, pupukannya normal seperti biasa, penyiraman, terus pencegahan hama penyakit daun yang paling penting. Ya, kalau kita lihat sini batangnya agak besar, karena itulah daun itu sepanjang tahun kalau bisa masak makanan, suplai makanan ke seluruh dari pohon ini, dari akar, batang, cabang gitu.